tukang pos dalam amplop. Aku mengayuh sepedaku dengan terengah-engah mendaki bukit. Sudah berpuluh-puluh tahun aku menjadi tukang pos, pengantar surat yang tidak pernah mendapat surat. Namun baru kali inilah aku harus mengantarkan surat ke suatu alamat yang begitu jauh, seolah-olah berada di ujung dunia. Sudah 40 hari 40 malam aku mengayuh sepedaku nyaris tanpa henti sebelum akhirnya sampai ke Bukit Kapur ini. Aku mengayuh sepedaku siang dan malam dan hanya berhenti makan, minum, dan tidur sebentar di bawah pohon yang rindang sembari merasakan tiupan angin dan mendengarkan suara kericik sungai yang mengalir ketika aku tergolek-golek di atas rumput mengenangkan keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai tukang pos, pengantar surat yang merana tanpa penyapa, aku harus melakukan perjalanan begitu panjang di bawah terik matahari dan sinar rembulan, mengantarkan surat dengan alamat begitu ajaib, mengarungi lembah, hutan, dan padang rumput sebelum akhirnya menyusuri pantai selama berhari-hari sampai tiba di kaki bukit. Heran, ada orang mau tinggal di Bukit Kapur ini, di mana angin panas dan kering bertiup membawa bubuk gamping. Aku mengayuh sepedaku dengan terengah-engah sambil melihat ke belakang. Melihat tas surat yang tergeletak di boncengan. Sudah dari kemarin, salah satu tas itu mengeluarkan cahaya merah keemas-emasan. Seperti senja sempurna yang kejinggaan cahayanya membakar langit. Dalam perjalananku yang panjang 40 hari dan 40 malam, aku memang nyaris tidak pernah berhenti. Pada malam hari pun tidak tidur, mengayuh sepeda sepanjang malam di jalan tol tanpa ujung di bawah sinar rembulan yang kebiru-biruan. Tetapi aku selalu berhenti apabila senja menjadi sempurna. Berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan manusia yang fana, sangatlah mungkin ada seseorang yang tidak pernah merasa senja itu ada. Namun aku bukan orang seperti itu. Memang senja seringkali juga begitu-begitu saja, tanpa cahaya merahnya yang kejingga-jinggaan, dengan hamparan mega-mega yang terbentang dalam sepuan keunguan, sehingga tampak bagaikan kapas yang dicelup warna ungu muda, tanpa lempengan matahari raksasa yang tenggelam ke balik cakrawala dengan geletar yang membuat udara bergelombang dan perasaan menjadi rawan. Bagiku, menghayati senja sama pentingnya dengan berdoa di dalam kuil. Dalam perjalananku mengayuh sepeda 40 hari 40 malam, beberapa kali kujumpai kuil-kuil yang sudah menjadi reruntuhan maupun masih digunakan. Tapi aku tidak pernah berhenti di kuil yang manapun. Hanya apabila senja menjadi sempurna dan cahayanya yang keemas-emasan membuat langit membara sebelum menjadi ungu, biru, dan kelam, aku akan berhenti
menghayatinya bagaikan suatu upacara sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Makanya aku sungguh mengenal cahaya senja keemas-emasan dari tas surat di boncengan. Aku hanya heran, bagaimana mungkin ada cahaya senja yang merah kejingga-jinggaan bisa memancar dari dalam tas surat. Di bukit ini akhirnya aku berhenti. Penasaran juga rasanya melihat tas surat memancar-mancarkan cahaya seperti itu. Apalagi cahaya yang memancar-mancar itu seperti berbisik dan memanggil-manggil. Semua surat sudah kuantar ke berbagai pelosok bumi. Aku telah mengantarkan surat kepada seorang tukang pedati. Aku menyampaikan surat itu ketika pedati yang ditarik seekor kuda itu masih berjalan mengelilingi bumi. Kata orang, pedati itu sudah berjalan selama 1000 tahun dan tidak sampai-sampai juga. Pedati itu sudah mengelilingi bumi sampai 40 kali sehingga setiap orang mengenalnya. Itu baru saja lewat, kata seseorang ketika aku tanya. Aku juga telah mengantarkan surat kepada seorang pengemis yang paling susah dicari karena surat kepadanya sama sekali tidak beralamat. Tapi aku ditugaskan menyampaikannya juga. Buset. Aku tidak akan pernah menemukannya kalau bukan pengemis itu sendiri yang menyapaku di sebuah kedai arak di tepi jurang. Kau bawa surat untukku, katanya mantap. Ku ambil suratnya. Anda pengemis termiskin di dunia. Ya, itulah aku. Kulihat pengemis termiskin di dunia itu. Ia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya hidung, dan tidak punya mata, tetapi ia ditandu 4 perempuan pengemis yang jelita. Letakkan di sini, katanya sambil membuka mulutnya. Kuletakkan surat itu di mulut yang lantas menggigitnya. Kemudian aku juga membawa surat-surat untuk para pelacur dalam perahu. Aku menunggu perahu mereka lewat di kelokan sebuah sungai sampai 3 hari lamanya sebelum bisa menyampaikan 17 surat mereka. Kini tinggal surat yang terakhir yang rasanya tiba-tiba menjadi berat sekali. Anak-anak desa yang sedang mengembala kambing ikut berkerumun ketika aku mengambil surat dari dalam tas di boncengan. Cahaya, 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 teriak mereka. Mereka berkumpul dan menatapku dengan mata bertanya-tanya. Ku ambil amplop itu. Berat juga untuk ukurannya, malah berat sekali. Heran, aku bisa kuat membawanya selama ini. Rupa-rupanya ada celah yang terbuka. Petugas Federal Express di kota di mana pelangi tidak pernah memudar itu kurang teliti merekatkan penutup amplop. Payah. Itulah kalau kerja sudah menjadi rutin, tidak terpikir bahwa surat bukanlah sekedar surat. Sebuah surat adalah pesan, kandungan rohani manusia yang mengembara sebelum sampai tujuannya. Sebuah surat adalah sebuah dunia di mana manusia dan manusia bersua. Itulah sebabnya sebuah surat harus tertutup rapat.
pribadi dan rahasia dan tak seorang pun berhak membukanya. Masalahnya surat ini sekarang sudah terbuka dan aku yang dengan tidak sengaja menengok ke dalamnya bagaikan langsung tersihir. Awas pak, jangan masuk, itu senja. Anak-anak berteriak. Aku tidak ingin masuk, tapi aku tersedot ke dalamnya. Seperti mimpi saja rasanya. Tiba-tiba aku sudah berada di dalam amplop dan berenang seperti ikan. Ternyata amplop ini memang berisi senja. Sepotong senja di mana terdapat matahari yang sudah terbenam separuh di cakrawala. Tetapi di dalam amplop semesta adalah air dan aku menjadi ikan yang bisa bernapas dengan insang. Aku menjadi manusia ikan. Sekarang aku tahu bahasa ikan. Di dalam dunia air aku mendengar banyak sekali suara-suara yang setelah ku perhatikan ternyata adalah kata-kata. Ikan-ikan adalah mereka bertukar kata dengan puisi yang tak terjemahkan dalam bahasa manusia. Samudra mengenangi semesta, matahari senja yang terbenam separuh dan tidak turun-turun itu karena pergerakannya terhenti ketika senja ini terpotong. Juga terbenam dan cahaya senjanya yang kemerah-merahan membuat dasar lautan ini menjadi jingga. Aku berenang di dalam lautan jingga dan melihat segala hal yang biasanya tampak di muka bumi terendam air. Gunung-gemunung, gedung-gedung, dan jalan raya tampak berkilat keemasan di dalam air yang jingga. Membuat segalanya serba baru dan mengherankan. Aku jadi ngeri. Bagaimanakah surat ini nanti akan diterima? Aku meluncur di dasar lautan seperti ikan menuju matahari yang membuat segala-galanya menjadi jingga. Matahari itu tampak begitu besar, begitu dekat. Tetapi yang ternyata begitu jauh. Apakah matahari di dalam lautan ini sama jauhnya seperti yang terlihat di atas bumi? Kalau memang begitu, pastilah air lautan ini banyak sekali memenuhi ruang angkasa sampai menenggelamkan matahari dan bintang-bintang dari segenap galaksi. Buset, dunia telah dikuasai ikan dan aku menjadi manusia ikan di dasar lautan dalam amplop. Lama sekali aku meluncur sampai lupa makan dan lupa minum dan juga lupa waktu. Aku tak tahu berapa lama dan berapa jauh aku sudah meluncur. Aku hanya melihat matahari di dasar lautan yang masih juga terbenam separuh itu tidak pernah menjadi lebih dekat. Aku meluncur seperti ikan bersama ikan maupun sendirian mengarungi lautan. Ya, ku dengar percakapan ikan. Ku dengar nyanyian ikan. Ku dengar bisik-bisik ikan. Ku dengar rintihan ikan. Ku dengar jeritan ikan. Ku dengar derita ikan. Astaga. Apakah kita tidak bisa sekedar agak menjauh sedikit dari penderitaan? Nun di kejauhan
Kulihat ikan paus merah yang bersimbah darah itu merintih seperti sesuatu yang pernah kukenal. Aku berhenti, mencoba mendengar lebih jelas. Dan kudengar semakin banyak suara yang seperti kukenal. Aku menyelam lebih dalam. Dasar lautan telah menjadi begitu terang dan berkilat keemas-emasan karena matahari yang terbenam itu. Aku terus menyelam semakin dalam dan semakin dalam sampai bisa kutemukan bahwa suara-suara itu ternyata berasal dari Candi Borobudur. Aku berenang di antara stupa-stupa berlumut dan menyaksikan bahwa patung-patung batu yang bersemadi itu ternyata bersuara seperti doa. Tapi entahlah itu doa atau mantra atau gumam atau sekadar suara-suara. Jadi inilah suara-suara yang dibawa cahaya dan kudengar di atas sana. Apa jadinya bila amplop ini dibuka? Kujelajahi sisa-sisa peradaban manusia di dasar laut. Kuhapus lumut yang menutupi prasasti-prasasti terpendam dan kubaca sejarah seperti yang pernah berlangsung di muka bumi. Dan di dalam air itu, aku menjadi sangat sedih. Aku mungkin menangis, tapi aku tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Air mataku bercampur air laut, sehingga air mata tidak mempunyai makna lagi. Aku berenang-renang di antara ikan, di dalam kota-kota cahaya di dasar laut yang masih utuh, seperti ketika belum terendam. Ku tengok ke atas, tidak ada permukaan air. Semesta adalah dunia air. Kulihat tanganku yang telah bersisik, jari-jariku yang dihubungkan selaput, dan dari sebuah cermin besar di bekas sebuah kafe, kulihat betapa punggungku ditumbuhi sirip. Apakah semua ikan ini juga berasal dari manusia? Di bawah ketiakku tumbuh selaput yang membuat aku bisa mengepak seperti ikan pari. Kurasa aku betul-betul menjadi manusia ikan. Ya, mungkin sudah lama sekali, tapi mungkin juga baru sebentar. Entahlah apa waktu masih penting sekarang ini dan apakah masih bisa dihitung. Aku hanya tahu bahwa aku beranak pinak dengan cepat sekali. Aku kawin dengan seekor ikan lumba-lumba dan melahirkan spesies baru. Anak-anakku menjadi makhluk air yang mempunyai kecerdasan, sehingga dimungkinkan membangun kembali sebuah dunia yang beradab di dalam air. Kota-kota cahaya yang dahulu dibangun manusia mulai dihuni oleh keturunan anak-anakku yang mengawini ikan-ikan lain juga. Kami bangsa baru di dalam air berkembang biak dengan sangat cepat. Aku sudah menjadi ikan sepenuhnya, suatu jenis ikan yang belum pernah ada di dunia. Tubuhku bersisik, punggungku bersirip, tanganku seperti gabungan sayap kelelawar dan ikan pari, kakiku disatukan selaput, sementara kepalaku melonjong seperti ikan, tapi tetap berunsur manusia. Mataku, syukurlah, tetap mengenal cahaya senja. Kepada keturunanku, kuriwayatkan
sejarah manusia di muka bumi yang dengan segala kelebihannya dari segala makhluk lain tak pernah mampu menahan dirinya menjadi penghancur. Bangsa kami terheran-heran tak mengerti jika mendengar kisah manusia. Mereka tidak bisa membayangkan betapa mungkin manusia menghancurkan hutan, mengotori laut, menyantap makhluk-makhluk lain, dan membantai sesamanya tanpa perasaan. Mereka tak mengerti betapa mungkin manusia menjadi begitu jahat dan dengan kecerdasannya hanya merusak semesta yang suci. Demikianlah. Di dasar laut yang selalu bercahaya keemas-emasan seperti senja ketika matahari terbenam. Terbangun sebuah peradaban yang mencoba belajar dari kesalahan manusia. Berjuta-juta spesies makhluk air baru berdasarkan berbagai persilangan membangun dunia beradab yang melanjutkan tujuan-tujuan manusia. Aku suka menjelajah di kota-kota bercahaya keemasan di dasar laut atau meluncurkan diri ke galaksi dalam semesta yang hanya berisi air. Segala bintang terendam air, semesta adalah air, dunia adalah air yang bergelimang dengan cahaya senja dari matahari yang terbenam separuh. Pastilah perjalananku lama sekali. Ku tahu di luar amplop ini ada seseorang menunggu surat. Tapi aku merasa sulit mengambil keputusan karena aku bukan hanya menemukan, melainkan membangun kehidupan baru. Kalau aku keluar dari amplop, aku hanya akan kembali menjadi tukang pos yang harus mengantarkan surat ke sana kemari. Lagi pula aku tidak tahu jalan kembali. Dari semesta air ini, aku tidak melihat sesuatu yang merupakan jalan keluar. Sembari berenang di antara bintang, aku terkenang kehidupanku sebagai tukang pos maupun keluargaku yang kutinggalkan. Apakah yang terjadi dengan duniaku selama aku menjadi manusia ikan? Air mataku titik. Tetapi apalah artinya air mata di sebuah dunia yang terdiri dari air? Dalam sebuah pertemuan, ku sampaikan kepada mereka bahwa dunia ini berada di dalam sebuah amplop. Mereka terkejut. Dan aku berusaha keras membuat mereka mengerti. Ketika akhirnya mereka menjadi paham, mereka semua menjadi sangat sedih. Kami mengira semesta begitu luas, bahkan tak terbatas. Karena sepanjang sejarah kehidupan kami selalu ada cakrawala di depan pencapaian-pencapaian kami. Ternyata dunia kami hanya sebesar amplop. Kalau begitu, apa yang kami mengerti selama ini adalah semu. Kami tidak suka hidup dalam dunia yang semu. Kami ingin hidup dalam dunia yang sebenarnya. Tapi kalian tidak bisa hidup tanpa air. Kami tidak peduli. Lebih baik kami mati dalam kenyataan ketimbang hidup dalam sesuatu yang semu. Kalau begitu, kita semua akan mati. Kenapa? Karena yang tidak kita ketahui lebih banyak dari yang kita ketahui, dan yang tidak ketahui itulah yang akan menjadi penyebab kematian kita semua. Kalaupun begitu, tidak apa-apa.
kata mereka. Kalau begitu kalian tidak pernah belajar apa-apa. Untuk apa semua dibangun kalau hanya ingin mengulangi bencana yang sama? Apakah kami harus menyerah dan hidup di dalam amplop? Pengetahuan itu dibangun setapak demi setapak. Kalian tidak bisa meloncat begitu saja keluar amplop tanpa tahu apa yang akan kalian hadapi di luar amplop. Aku yang dari sana saja tidak tahu bagaimana caranya kembali. Semenjak itu, hampir semua makhluk air yang memiliki kecerdasan itu mencari-cari jalan untuk keluar dari amplop. Setiap gua dan terusan diselusuri. Siapa tahu seperti sebuah jalan yang menghubungkannya dengan dunia di luar amplop. Aku menjadi sangat takut dengan cita-cita kemajuan yang tidak kunjung padam. Aku pergi ke Candi Borobudur dan melihat patung-patung batu di dalam stupa masih bergumam seperti mendengungkan mantra-mantra. Suara-suara itu merayap bersama cahaya senja, larut dalam gelombang air, berdenyar-denyar dalam kertap keemasan yang melintasi relief sepanjang dinding batu. Makhluk-makhluk air keturunanku suka bersiarah ke Borobudur. Candi itu dipenuhi ikan-ikan dan menjadi jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Aku ingin menyampaikan berita ini kepada dunia. Namun bagaimana caranya? Aku ingin membuat catatan. Tetapi di dunia air ini kami tidak mengenal huruf. Dan cara kami berpikir sama sekali lain. Percakapan kami berlangsung di dalam pikiran. Karena mulut kami tidak berlidah, kami tidak bertelinga, dan air tidak akan mampu menghubungkan suara-suara kami sehingga terdengar seperti kami menyuarakannya. Aku masih melamun di Candi Borobudur ketika senja tiba-tiba beranjak. Matahari yang terbenam separuh selama berabad-abad itu bergerak kembali. Senja akan berubah menjadi malam. Dunia menjadi gelap dan segalanya akan menjadi lain. Ikan-ikan berenang mundur, makhluk-makhluk air terkejut dan belingsatan. Cahaya senja yang merah keemas-emasan itu memudar dengan cepat, meninggalkan nuansa ungu yang kelam dan dasar lautan yang tadinya selalu terang berubah menjadi gelap sama sekali. Aku terpaku di tempatku, meraba-raba dinding candi. Di sekitarku hanya kegelapan dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Inilah malam. Apakah esok matahari akan terbit lagi? Aku memejamkan mata. Dunia dalam mataku yang terpejam ternyata lebih terang daripada dunia dengan mata terbuka yang kehitamannya jauh lebih hitam dari hitam yang paling hitam. Dalam dunia dengan mata yang terpejam masih kulihat senja itu. Senja dengan matahari yang separuh terbenam. Pada saat mataku terpejam itulah ku dengar suara memanggil-manggil. Pak, sudah dibilang kan? Jangan masuk ke dalam amplop itu. Di dalamnya ada senja. Kulihat orang-orang mengerumuniku.
Seragam tukang pos yang kukenakan basah kuyup. Aku tergeletak di dekat sepedaku yang tergolek dengan roda berputar. Aku bangkit berdiri, kulihat orang-orang di sekitarku. Mereka menatapku dengan mata berbinar-binar. Bapak masih seperti dulu ketika masuk ke dalam amplop itu. Padahal 10 tahun lamanya Bapak berada di dalam amplop. Bapak tidak bertambah tua. Anak-anak itu sudah menjadi remaja. Mereka belum meninggalkan desa ini. Kulihat amplop itu, kupungut dan kurekatkan kembali tutupnya yang terbuka. Masih ada basah air di dalam bagian luarnya. Kumasukkan kembali amplop itu ke dalam tas surat. Lantas ku berdirikan sepedaku, ku perhatikan sepeda itu agak berubah. Maaf Pak, selama Bapak ada di dalam amplop, sepeda itu kami pinjam untuk main-main. Tidak apa-apa ya Pak. Habis Bapak lama sekali di dalam. Sepeda itu sudah banyak sekali berjasa Pak. Ada perempuan hamil yang diantar pakai sepeda itu. Ke dukun beranak di tepi danau. Terima kasih Pak. Dan sekali lagi maaf. Iya Pak. Kami semua belajar naik sepeda, memakai sepeda itu Pak. Terima kasih. Karena maklum Pak, di desa ini kami hanya mengenal kambing dan kerbau. Jadi kami penasaran sekali melihat sepeda Bapak. Tadinya kami mau menunggu Bapak keluar dari amplop. Tapi setelah beberapa hari itu kami tunggu, kami pikir kami bisa memakainya saja Pak. Ya kami percaya Bapak pun tidak akan marah-marah. Bapak lama sekali di dalam. Ya, Bapak tidak tahu jalan keluarnya. Aku tertegun. Apa sebetulnya gampang keluar dari amplop itu? Oh, pasti Bapak tidak sempat memejamkan mata. Orang tua kami sering keluar masuk senja, tinggal memejamkan mata saja. Itulah pintu masuknya. Tapi kami semua tidak tertarik karena sudah kenyang dengan cerita. Kami lebih tertarik main sepeda. Apa Bapak banyak senang di sana? Aku naik sepeda dengan pakaian basah kuyup. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku mengayuh sepedaku dengan terengah-engah mendaki Bukit Kapur. Masih ada satu surat yang harus kusampaikan ke tujuan seperti tertulis di alamatnya. Alina, ujung dunia. Terima kasih.